Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari dari kelas akuntansi 20E, mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi pada bab 9, yaitu dasar dari perilaku kelompok. Yang pertama, mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok atau grup, yaitu dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi kelompok ini ada dua, yang bersifat formal dan bersifat informal. Kelompok yang bersifat formal atau formal group yaitu suatu kelompok kerja yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Sedangkan kelompok yang bersifat informal atau informal group yaitu suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Contohnya yaitu kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk kontak sosial. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa orang-orang membentuk kelompok? Nah, orang-orang membentuk kelompok ini karena mereka melihat dari identitas sosial dari setiap individu seseorang masing-masing. Jadi, dari identitas sosial yaitu di mana sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Jadi beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang yaitu dari kesamaan, keunikan, status, dan penurunan yang tidak pasti. Dari kesamaan ini dari setiap individu mereka melihat apakah sifat bagi diri mereka sama apa dengan sifat individu yang lainnya. Kemudian kalau keunikan ini keunikan yang terdapat pada setiap individu seseorang, misalkan dia bisa ngelawak atau berbagai macam yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Kemudian status ini yaitu status pada diri seseorang yang misalnya status pejabat gitu. Kemudian ada penurunan yang tidak pasti. Kemudian ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Di sini ada model 5 tahap. Yang pertama, tahap membentuk atau forming stage, yaitu tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, tahap mempeributkan atau storming stage, yaitu salah satu konflik intra-kelompok. Yang ketiga, tahap menyusun norma atau norming stage, yaitu menunjukkan hubungan yang dekat akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Yang keempat, ada tahap mengerjakan atau performing, yaitu struktur yang mana kelompok sepenuhnya fungsional dan diterima. Kemudian tahap kelima yaitu tahap membubarkan atau adjourning stage, yaitu untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Di sini ada gambarnya terlihat pada PPT, yaitu untuk tahap pertama itu yang pertama itu tahap membentuk atau forming, yaitu di sini pisah-pisah ya karena akan membentuk suatu tahap. Kemudian ada step kedua yang disebut mempeributkan, yaitu di sini antara setiap individu itu ada saling konflik, jadi mereka mempeributkan. Kemudian ada step yang ketiga, menyusun norma. Di sini udah terlihat gambarnya, mereka akan menyusun menunjukkan hubungan yang dekat antara kelompok-kelompoknya untuk menunjukkan kekompakan. Kemudian ada step yang keenam, ini terlihat gambarnya, yaitu kayak membentuk bintang, tapi nggak seperti bintang. Di sini terlihat bahwa struktur yang akan sepenuhnya diterima satu sama lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada tahap membubarkan. Di sini para kelompok mempersiapkan diri untuk membubarkan atau pembubaran mengakhiri kegiatan. Kemudian yang kedua ada suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Yang pertama, pertemuan pertama menetapkan arah kelompok. Yang kedua, fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Ketiga, suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, transisi ini memprakarsai perubahan besar. Kemudian yang kelima, fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan.
Kemudian di sini ada properti kelompok yang dimana ada peran, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Yang pertama, properti kelompok ke-1 yang dimana ada peran, yaitu peran atau role, yaitu suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua, persepsi peran, yaitu pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Contohnya, kita mendapatkan persepsi peranan dari semua stimulus di sekitar kita seperti teman, buku, film, televisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada ekspektasi peran, yaitu cara orang lain meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Jadi pada ekspektasi peran ini, cara orang lain meyakini kita dalam situasi-situasi yang kita hadapkan. Kemudian ada kontrak psikologis, yaitu sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Kemudian ada konflik peran, yaitu suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Ketika kepatuhan dengan salah satu persyaratan peran mempersulit untuk menyesuaikan dengan lainnya, hasilnya adalah konflik peran. Kemudian ada pun salah satu peran yang paling memperjelas dan eksperimen identitas yang dilakukan pada beberapa tahun yang lalu oleh psikologi Stanford University Philip Zimbardo dan rekan-rekannya, yaitu eksperimen penjara Zimbardo. Kemudian yang properti kelompok kedua yaitu norma. Norma yaitu standar perilaku yang diterima dan berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Di sini ada norma penampilan, ada norma pengaturan sosial, dan ada norma alokasi sumber daya. Nah, norma penampilan ini seperti kode baju. Kemudian norma pengaturan sosial ini seperti di mana kita makan siang, apakah akan membentuk suatu persahabatan atau tidak. Kemudian norma alokasi sumber daya ini yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sulit dalam sumber daya seperti gaji dan perlengkapan. Kemudian ada kepatuhan, yaitu penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Orang-orang yang patuh pada kelompok penting yang mana mereka miliki atau bertahap untuk memiliki. Jadi kepatuhan ini sangat penting bagi setiap individu seseorang, karena dari kepatuhan ini akan menyesuaikan diri mereka dalam suatu norma-norma kelompok. Kelompok penting ini adalah kelompok acuan, yang mana di dalam kelompok seseorang perhatian kepada anggota lainnya. Kemudian perilaku menyimpang di tempat kerja, yaitu perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Kemudian properti kelompok ketiga yaitu status. Status yaitu suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau perangkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Jadi status ini yaitu yang dimiliki oleh setiap individu pada kelompok. Kemudian lanjut ada teori karakteristik status, yang dimana kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain, kemudian kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Jadi ini dinamakan dengan karakteristik pribadi dalam setiap individu. Kemudian ada status dan norma. Status memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok yang lain. Kemudian status dan interaksi kelompok, yaitu orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Jadi bagi setiap individu yang mempunyai status yang lebih tinggi, mereka akan lebih leluasa atau lebih sombong gitu, karena memiliki atau merasa mempunyai status yang lebih tinggi daripada anggota-anggota yang lainnya. Kemudian ketidakadilan status, yaitu di mana dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku yang korektif. Kelompok biasanya setuju di dalam diri mereka sendiri atas kriteria status. Oleh karena itu, biasanya terdapat persaingan yang tinggi dalam peringkat kelompok individual. Kemudian ada status dan stigmatisasi, yang dimana orang-orang distigmatisasi dapat menulari orang lain dengan stigma mereka.
Yang keempat ada kelompok besaran, yaitu salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, yang dimana kemalasan sosial atau social loving, yaitu kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Kemudian yang kelima ada kekompakan. Kekompakan yaitu keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kemudian yang keenam ada keragaman. Keragaman atau diversity yaitu sejauh mana sih para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Salah satu kemungkinan efek samping dalam tim yang beragam, terutama mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan adalah lini kesalahan. Lini kesalahan ini adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi 2 atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu. Misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Jadi pada lini kesalahan ini mereka suka membeda-bedakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya dengan melihat jenis kelamin yang ada pada setiap kelompok tersebut. Kemudian ada juga melihat dari sisi rasnya saja dan ada pun juga dengan umur dan lain sebagainya. Kemudian, apakah lini kesalahan merupakan suatu hal yang baik? Salah satu kajian menyarankan bahwa lini kesalahan yang didasarkan pada perbedaan dalam keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dapat memberikan manfaat ketika kelompok-kelompok dalam budaya organisasi yang menekankan kuat pada hasil. Kemudian ada pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Kemudian kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok yaitu dalam suatu kelompok keputusan individu, siapa yang bertanggung jawab atas hasil akhir adalah jelas. Dan dalam suatu keputusan kelompok, tanggung jawab setiap individu itu adalah anggota terdilusi. Kemudian efektivitas dan efisiensi, yang dimana dalam memutuskan apakah menggunakan kelompok, para manajer harus menilai atau apakah peningkatan dalam efektivitas jauh lebih banyak dari cukup untuk mengimbangi penurunan dalam efisiensi. Kemudian ringkasan, kelompok merupakan kendaraan yang sempurna untuk mengerjakan beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan dan menawarkan keduanya baik secara luas dan mendalam input bagi pengumpulan informasi yang mereka dapatkan. Nah, di sini ada pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok yaitu suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakan. Di sini ada beberapa pemikiran kelompok. Yang pertama, para anggota merasionalisasikan setiap perlawanan atas asumsi yang telah mereka buat. Yang kedua, para anggota menerapkan tekanan secara langsung pada mereka yang sesaat mengekspresikan keraguan mengenai beberapa pandangan yang dibagikan oleh kelompok. Kemudian yang ketiga, para anggota yang memiliki sudut pandang yang meragukan untuk menghindari menyimpang dari apa yang terlihat merupakan hasil konsensus kelompok. Yang keempat, terdapat suatu ilusi kebulatan suara. Kemudian dalam pemikiran kelompok ini ada juga pergeseran kelompok yang dimana suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Jadi pergeseran yang mengarah pada polarisasi telah menghasilkan beberapa penjelasan. Misalnya telah diperdebatkan bahwa pembahasan membuat para anggota menjadi lebih nyaman satu sama lain dan oleh karenanya lebih bersedia untuk mengekspresikan versi ekstrim dari posisi awal mereka. Di sini ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi, yaitu kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Jadi, kelompok yang berinteraksi yaitu tatap muka atau tatap secara berdua, empat mata, untuk saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, sumbang pendapat, yaitu suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif tersebut. Kemudian yang ketiga, teknik kelompok nominal,
yaitu suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Jadi setelah kelompok yang berinteraksi tatap muka satu sama lain, maka mereka akan menyatukan pertimbangan-pertimbangan yang mereka telah bicarakan untuk dilakukan secara sistematis. Kemudian dari penjelasan sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan, bahwa kita bisa meringkas, kita dapat menarik beberapa implikasi dari pembahasan kita mengenai kelompok. Yang pertama, norma mengendalikan perilaku dengan menetapkan standar mengenai benar dan salah. Kemudian, norma-norma yang telah ditetapkan oleh kelompok dapat membantu dalam menjelaskan perilaku para anggota, para manajer. Kemudian yang kedua, ketidakadilan status dapat menciptakan frustasi dan dapat memengaruhi produktivitas secara negatif dan kesediaan untuk tetap bertahan dengan organisasi. Kemudian yang ketiga, dampak dari besaran kinerja kelompok bergantung pada tipe tugas. Kelompok yang lebih banyak dihubungkan dengan kepuasan akan menjadi lebih rendah. Keempat, kekompakan dapat memengaruhi level produktivitas kelompok yang bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Yang kelima, ada keragaman terlihat memiliki dampak yang terpadu dalam kinerja kelompok, dengan beberapa studi yang menyarankan bahwa keragaman dapat membantu kinerja, yang lainnya menyarankan agar ini dapat melukainya. Kemudian yang terakhir, keenam, ada konflik peran dikaitkan dengan ketegangan yang disebabkan oleh pekerjaan dan ketidakpuasan pekerjaan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.